Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Semoga kesehatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hari ini tanggal 10 Zulhijjah, di mana umat Islam dimanapun itu berada sedang merayakan satu perayaan hari yang besar, yakni Hari Raya Kurban, atau yang kita kenal dengan sebutan Idul Adha, ya. Dan sebahagian saudara-saudara kita di bulan Zulhijjah ini melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, yakni pelaksanaan ibadah haji bagi yang mampu. Sementara bagi yang belum memiliki kemampuan untuk pelaksanaan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Allah menganjurkan atau memberikan mensyariatkan untuk melaksanakan penyembelihan kurban juga bagi yang mampu. Semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah dan mabrur haji itu. Kemudian bagi saudara-saudara yang melaksanakan ibadah kurban, semoga ibadah kurbannya diterima oleh Allah, ketakwaannya menjadi satu ketentuan bahwasanya dia bisa mulia di sisi Allah. Saudara sekalian, berkaitan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, tentu mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Di dalam keyakinan umat Islam, Nabi Ibrahim, atau di saudara-saudara kita yang beragama Kristen, mereka menyebut dengan sebutan Abraham, begitu ya. Di dalam keyakinan umat Islam, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Sementara saudara-saudara kita yang beragama Kristen meyakini bahwasanya anak yang disembelih oleh Abraham adalah bernama Ishak, begitu ya. Bukan tanpa dasar atau bukan tanpa alasan mereka mengatakan anak yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak. Mereka merujuk kepada Alkitab, itu Alkitab surat Kejadian pasal 22 ayat 2, ayat 9 dan ayat 10. Di ayat yang kedua dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kita garis bawahi saudara kata-kata yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ya, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakar pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatlah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Di ayat ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Secara umum ayat ini menunjukkan, Kejadian pasal 22 ayat 2, ayat 9 dan ayat 10 ini menunjukkan bahwasanya yang disembelih oleh Abraham atau Ibrahim
adalah anaknya yang bernama Ishak. Cuma di dalam ayat ini ada satu kalimat yang menjadi catatan dan perlu kita soroti, yakni penyebutan kalimat anak yang tunggal itu, anakmu yang tunggal itu. Kata-kata anak yang tunggal itu menunjukkan bahwasanya Ishak itu satu-satunya anak Ibrahim. Padahal saudara, kalau kita melihat sejarah, fakta sejarah, dan juga bukti yang terdapat di dalam Alkitab sendiri, Ishak itu sendiri merupakan anak dari Sarah atau Sarai, gitu ya, dari Sarah. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga, Ibrahim atau Abraham ini memiliki anak yang lain bernama Ismail dari istrinya bernama Hagar atau Hajar. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari fakta atau bukti yang terdapat di dalam Alkitab, Abraham lebih dahulu memiliki anaknya yang bernama Ismail ketimbang Ishak. Kita dapat lihat di dalam Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16. Di ayat 15 dikatakan begini. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dari Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu ya adalah Ismail. Di ayat ke-16, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, jadi ayat surat Kejadian pasal 16 ayat 15 dan 16 ini mengatakan bahwasanya istri Ibrahim yang bernama Hagar atau Hajar di umat Islam menyebutnya, itu memiliki anak bernama Ismail. Ismail itu lahir ketika Nabi Ibrahim atau Abraham berusia 86 tahun. Kemudian kita lihat dalam Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5. Di ayat ketiganya bunyinya begini. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Di ayat yang kelima dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Di Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5 ini mengindikasikan bahwasanya Ishak itu lahir dari istrinya yang bernama Sarah. Ya. Dan saat Ishak dilahirkan, usia Nabi Ibrahim itu berusia 100 tahun. Kita ketahui bahwasanya Sarah ini adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Hajar itu adalah istri yang kedua dari Ibrahim. Nah, antara Hajar dan Sarah masing-masing memiliki anak. Hajar memiliki anak bernama Ismail, Sarah memiliki anak bernama Ishak. Namun, anak yang dilahirkan oleh Hagar atau Hajar itu jauh lebih dahulu dilahirkan ketimbang Ishak, anak dari Sarah. Dari mana kita dapat lihat? Kita dapat lihat tadi dalam Kejadian pasal 16 ayat 16 dikatakan usia Nabi Ibrahim itu saat Ismail itu dilahirkan usianya 86 tahun. Sedangkan dalam Kejadian pasal 21 ayat yang kelima, di situ disebutkan saat Ishak lahir itu usia Nabi Ibrahim itu 100 tahun. Jadi ada selisih tahun antara kelahiran Nabi Ismail dan Ishak ini itu kurang lebih 14 tahun. Jadi setelah usia Ismail usianya 14 tahun, barulah lahir anak Ibrahim yang kedua bernama Ishak. Jadi keterangan ini, apa yang terdapat di dalam Kejadian pasal 16 ayat 16 dan Kejadian pasal 21 ayat 5, ini membantah apa yang disebutkan di dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 yang menyatakan bahwa Ishak itu anak tunggal dari Ibrahim. Padahal di sini di dalam Kejadian
di dalam Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16 dan Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5, itu Ishak itu anaknya yang kedua. Anak yang pertamanya, anak tunggalnya seharusnya sebelum Ishak lahir itu adalah Ismail. Selisih tahunnya adalah 14 tahun lamanya. Jadi setelah usia Ismail 14 tahun baru lahir Ishak. Jadi kalau dikatakan Ishak anak tunggal itu sangat salah besar. Salah besar. Karena di sini disebutkan anak Ibrahim yang pertama itu bernama Ismail. Dan kalau dikatakan Ishak anaknya tunggal itu salah besar. Tidak betul. 14 tahun selisih kelahiran Ishak itu setelah Ismail, sebelumnya Ismail sudah lahir. Begitu. Nah, jadi ayat ini terbantahkan dan ini makanya saya katakan tadi ada kejanggalan dalam bunyi ayat ini. Ya. Namun terjadi penggiringan opini di dalam kekristenan untuk mengakui dan menyebutkan anak Ishak itu adalah anak Ishak itu adalah anak Ibrahim yang pertama dan mengindikasikan Ismail adalah anaknya yang kedua. Ada penggiringan opini. Di mana itu penggiringan opini itu? Terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Bunyinya, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kemudian di Kejadian pasal 25 ayat 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Penyebutan nama Ishak terlebih dahulu setelah itu Ismail, itu menanamkan opini, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah Ishak adalah anak pertama dari Ibrahim dan Ismail anak yang kedua. Padahal kalau kita merujuk kepada Kejadian tadi pasal 16 dan juga pasal 21, justru anak pertama Ibrahim itu adalah Ismail. Harusnya Ismail disebut dahulu, baru Ishak. Karena selisihnya 14 tahun, Ismail terlebih dahulu dilahirkan, 14 tahun kemudian baru Ishak dilahirkan. Jadi harusnya pernyataan ini menjadi bukti bahwasanya yang dikorbankan oleh Ibrahim, anaknya yang tunggal itu bernama Ismail, bukan Ishak. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman, ya, kekeliruan. Untuk penguatnya, untuk menguatkan asumsi tersebut, kita lihat terlebih dahulu di mana mereka tinggal, saudara. Ya, terjadi perselisihan dan kecemburuan istri pertama Ibrahim terhadap istri keduanya, yakni Sarah atau Sarai kepada Hajar, ya, atau Hagar, sehingga Sarah memerintahkan atau Sarai memerintahkan Ibrahim untuk mengusir Hagar. Lalu Hagar pergi meninggalkan rumahnya. Peristiwa itu terdapat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Jadi setelah meninggalkan rumahnya, Hagar bersama Ismail meninggalkan rumahnya menuju ke padang gurun tempat itu bernama Beersheba. Jadi di sanalah dia tinggal. Jadi tinggalnya Hagar dan Ismail adalah di Beersheba. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 27 dijelaskan, lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre, dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ya. Nah, di sini di dalam Kejadian pasal 35 ayat 27 menunjukkan bahwasanya Ishak, Ibrahim dan istrinya yakni Sarah atau Sarai itu tinggalnya di Hebron, bukan di Beersheba. Lalu apa kaitannya dengan peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Ibrahim? Kita lihat, saudara, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 10, 11, 12 dan 19. Di ayat 10 begini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di ayat yang 11, tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham.
Sahutnya, maksudnya sahut Abraham, ya Tuhan. Lalu ia berfirman di ayat ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sebut anakmu yang tunggal, artinya ini masih satu anaknya, ini belum dua, ya, anakmu yang tunggal kepadaku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Ingat, ke Beersheba, bukan ke Hebron. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Apa maksud dari penjelasan ayat ini, saudara? Pertama, ayat ini menunjukkan anak yang pertama, anak yang disembelih oleh Abraham di dalam ayat ini, tepatnya di ayat yang ke-12. Pasal yang ke-22 ini disebutkan di situ anaknya yang tunggal. Artinya anaknya masih satu ini, belum dua. Dan kalau kita melihat kepada kejadian tadi, ya, tentang kelahiran anak Abraham, pasal 16 dan juga pasal 21, anak pertama Ismail itu, anak tunggal, anak sulungnya itu bernama Ismail. 14 tahun kemudian baru lahir Ishak. Jadi kalau kita kaitkan antara kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16, kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5, dan kejadian pasal 22 ayat 10, 11, 12 dan 19 jelas menunjukkan bahwasanya anak tunggal yang dimaksud di dalam Alkitab yang dikorbankan oleh Ibrahim bernama Ismail, ya. Jadi bukan Ishak tapi Ismail, karena anak tunggal. Anak tunggal saat itu dia belum memiliki saudara. Maka anak tunggal Ibrahim saat penyembelihan itu terjadi, dia belum memiliki saudara atau adiknya, ya Ismail. Ismail lah yang disebut, yang dimaksud anak tunggal itu. Dan di ayat ke-19, setelah batal penyembelihan itu, peristiwa penyembelihan itu batal, lihat kemana Ibrahim pulang. Ternyata di ayat ke-19 dinyatakan Ibrahim itu pulang ke Beersheba, bukan ke Hebron. Apa maksudnya akan hal ini? Beersheba seperti yang kita lihat dalam Kejadian pasal 21 ayat 14 adalah tempat tinggal Hagar, ibu dari Ismail, istri dari Ibrahim. Jadi kalau Ishak yang disembelih, seharusnya dia tidak pulang ke Beersheba, tetapi harus pulangnya ke Hebron, bukan ke Beersheba. Kalau ke Beersheba, dia pulang kepada istrinya yang kedua bernama Hagar yang memiliki anak bernama Ismail. Seharusnya kalau Ishak yang disembelih, dia pulang ke Hebron, di sanalah tempat Sarah tinggal atau Sarai tinggal yang memiliki anak bernama Ishak. Jadi secara umum, saudara, ini membuktikan bahwa Alkitab sendiri mengindikasikan, memberikan satu pernyataan bahwa anak yang disembelih oleh Ibrahim bernama Ismail. Anak tunggal yang disembelih oleh Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat, ini menjadi ilmu dan menjadi penambah wawasan bagi kita. Ayat-ayat ini sekaligus membantah, sekaligus membuktikan dan membantah apa yang dinyatakan oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen, bahwasanya Alkitab sendiri memberikan penjelasan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah anaknya yang tunggal yang bernama Ismail, bukan Ishak. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.